Shalom. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara baik-baik saja. Sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Amin. Mungkin saudara udah pernah ngelihat saya, tapi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eric. Saya adalah ministry leader dari Grace Army, youth dari Bethesda Church. Amin. Haleluya. Terima kasih Grace Army. Dan saya sudah menikah dengan istri saya yang duduk di depan, mensupport saya. Haleluya. Amin. Sebelum saya mulai, katakan bersama dengan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. The year of divine restoration. Artinya segala sesuatu yang hilang daripada kita akan dipulihkan sama Tuhan. Amin. Dalam keadaan yang lebih baik lagi. Dalam kuantitas maupun dalam kualitas. Amin. Dan saya merasa waktu Pastor Ivan mendapat visi ini dari Tuhan, saya percaya, wah, tahun ini akan menjadi tahun yang mudah, tahun yang gampang, karena kita tinggal menerima, amin. Tapi tanpa kita sadar, sekarang udah bulan ke-5, sebenarnya kita udah mau habis 1 semester, dan mungkin kita bertanya, tapi Pak, di mana pemulihan dari Tuhan? Mengapa sampai hari ini kita belum menerima pemulihan dari Tuhan? Mungkin ada beberapa di antara saudara yang bertanya demikian. Dan mungkin kita menjadi khawatir akan begitu banyak hal. Kita khawatir mungkin akan keuangan kita, finance kita. Karena kita banyak yang harus kita bayar ini, bayar itu. Atau mungkin dengan keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita. Atau mungkin dari studi kita, karir kita. Banyak hal yang kita khawatirkan. Dan ini membuat kita menjadi sibuk. Kita berusaha dengan kekuatan kita menjadi sibuk. Tanpa kita sadar, kita menjadi sama seperti Marta. Yang sibuk ke sana ke sini, daripada menjadi sama seperti Maria yang duduk di kaki Yesus. Amin. Dan tanpa kita sadar, kita menjadi stres. Kita menjadi stres. Kalau aku, saya bekerja, mungkin banyak yang saya harus lakukan di kantor, banyak juga tanggung jawab di rumah, dan juga sebentar lagi ada Grace Army Camp, dan banyak seperti yang harus kita lakukan. Banyak yang harus kita selesaikan. Dan mungkin jika saudara sedang megang suatu proyek, saudara merasa, wah banyak yang harus diselesaikan, banyak yang harus selesai. Ya kan? Tetapi tanpa kita sadar kita menjadi stres. Tanpa kita sadar kita menjadi stres. Mungkin waktu istri saya nanya, mungkin nadanya dengan nada yang biasa aja gitu kan. Tetapi waktu saya jawab, kenapa? Apa? Wah, tiba-tiba jadi marah tanpa sebab. Pernah saudara demikian, marah-marah tanpa sebab? Nggak pernah ya. Saya percaya jemaat Bethesda Church kudus-kudus. Amin. Tapi kita ada momen-momen di mana kita menjadi sama seperti Marta. Kita marah sama Tuhan. Tuhan, Engkau tidak peduli. Saudaraku meninggalkan aku sendirian untuk melayanimu. Dan itu yang terjadi saat kita stres. Terkadang kita nggak tahu bagaimana kita bisa keluar dari stres itu. Tapi hari ini saya ingin saudara tahu bahwa peperangan sesungguhnya adalah untuk kita dapat masuk ke dalam restnya Tuhan. Amin. Untuk kita dapat masuk ke dalam restnya Tuhan. Amin. Karena rest itu bukanlah kita nggak ngapa-ngapain, di rumah, duduk nonton TV. Bukan. Kalau saya boleh quote, rest is not inactivity. Tetapi rest adalah spirit directed activity. Rest bukanlah kita tidak melakukan aktivitas apapun, tetapi rest adalah aktivitas yang didorong oleh Roh Kudus. Amin. Jika saudara tahu cerita Marta dan Maria, Tuhan tidak menegur Marta ketika Marta melayani Tuhan. Tetapi saat stres itu masuk ke dalam Marta, dan Marta mulai komplain sama Tuhan, Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau khawatir akan banyak hal. Tuhan juga berfirman kepada Abraham, setiap tempat yang kau injak, akan kuberkati. Tetapi kalau kita nggak pernah menginjakkan kaki kita, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita? Firman Tuhan juga mengatakan, segala sesuatu yang saudara kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Tetapi jika saudara tidak melakukan apapun, bagaimana Tuhan dapat memberkati pekerjaan saudara? So kita tahu rest bukanlah kita nggak ngapa-ngapain. Amin. Tapi peperangan sesungguhnya adalah untuk kita dapat masuk ke dalam restnya Tuhan. Saya ingin bawa saudara ke dalam satu cerita di dalam Alkitab.
Di mana bangsa Israel, saat bangsa yang dipilih oleh Tuhan keluar dari Mesir. Saat bangsa ini keluar dari Mesir, Tuhan menjanjikan kepada bangsa ini sebuah tanah perjanjian. Tanah di mana berlimpah susu dan madunya. Mereka akan minum dari sumur yang tidak mereka gali. Mereka akan makan dari kebun yang tidak mereka tanam. Dan mereka akan tinggal di rumah yang tidak mereka bangun. Semuanya sudah disediakan sama Tuhan. Dan Tuhan juga saat mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir, dari perbudakan Mesir, Tuhan memberikan kepada mereka perak, memberikan kepada mereka emas, dan begitu banyak harta lainnya. Tapi tahukah saudara, tidak ada seorang pun yang berani dan mau menyerang bangsa ini. Bangsa ini saat keluar dari Mesir, dia menuju ke tempat yang bernama Marah. Lalu Tuhan mengubahkan air pahit menjadi air yang manis. Kemudian dia berjalan kembali. Tuhan menurunkan mana dari surga. Dia berjalan kembali ke Masa, ke Meribah. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau menyerang mereka. Tetapi sesampainya mereka di tempat yang bernama Rafidim. Atau bahasa Inggrisnya Refidim. Sesampainya mereka di tempat yang bernama Rafidim. Tiba-tiba datang suku Amalek dan menyerang mereka. Dan saya ingin saudara tahu, Rafidim atau Refidim memiliki arti di dalam Alkitab. Karena setiap nama di dalam Alkitab adalah signifikan, semuanya memiliki arti. Tahukah saudara apa arti kata Refidim? Refidim memiliki arti resting places atau tempat peristirahatan. Dan saya melihat ini, seringkali kita diserang di tempat yang bernama Rafidim. Di tempat yang restnya kita. Waktu kita merasa, kayaknya semuanya akan baik-baik aja. Tiba-tiba datang suku Amalek dan menyerang kita. Suku Amalek artinya adalah stressful labor. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang bikin kita stres. Ada stres masuk. Kenapa? Kenapa? Cara iblis sama. Dulu dia serang bangsa Israel di tempat yang bernama Rafidim. Dan hari ini dia serang kita di Rafidimnya kita. Kenapa? Karena iblis tahu. Jika iblis dapat mengeluarkan bangsa Israel dari tempat yang bernama Rafidim, iblis juga dapat menghentikan kita untuk menerima tanah perjanjian. Untuk menerima setiap berkat yang Tuhan janjikan ke dalam hidup kita. So itu kenapa iblis menyerang kita dari restnya kita. Dan ini yang iblis lakukan gitu. Berusaha memberikan kita tekanan, memberikan kita stres. Yes, kita tahu terkadang kita menerima berkat-berkat yang kecil yang membuat kita, kayaknya semua akan baik-baik aja deh. Tapi saat kita mulai masuk ke dalam rest, tiba-tiba iblis langsung datang menyerang kita. Kenapa? Karena iblis tahu jalan menuju kepada berkat yang berlimpah-limpah adalah dengan rest. Karena untuk bangsa Israel dapat masuk ke dalam tanah perjanjian, dia perlu melewati tempat yang bernama Rafidim. Bangsa Israel gak akan bisa masuk ke dalam tanah perjanjian tanpa melewati tempat ini. Amin. Tapi bagaimana Pak? Bagaimana kita bisa rest? Aku stres. Saya ingin encourage saudara, dalam Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. I have overcome the world. Dan ini yang Tuhan katakan. Dunia boleh ada masalah. Saudara boleh ada masalah. Saya boleh ada masalah. Dunia enggak yang kalau kita jalan, bunga mekar di kiri. Kita jalan burung-burung terbang di udara. Enggak ya, itu cuma ada di film sepertinya. Tapi dunia boleh ada masalah. Kita boleh ada masalah. Tapi Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dan saat kita tahu bahwa Tuhan telah mengalahkan semuanya. Saat dia berkata, it is finished. Semuanya telah selesai. Dia mengalahkan setiap masalah saudara. Dia mengalahkan setiap masalah saya. Kita akan beroleh damai sejahtera. Amin. Saya ingin saudara lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saya suka dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, mungkin boleh ditampilkan dalam New King James Version dikatakan, we are hard pressed,
on every side, yet not crushed. Kita dipres dari segala sisi, dari semua yang kita khawatirkan, kita dipres. Tapi Tuhan mengatakan, kita tidak hancur. Kita habis akal. Kita nggak tahu lagi Pak jalan keluar, aku udah nggak tahu harus gimana, nggak tahu deh. Tapi Tuhan mengatakan, kita tidak putus asa. Kita dianiaya, orang ngomongin kita di kiri dan kanan, orang ngomongin kita di belakang. Tetapi kita tidak ditinggalkan sendirian. Kita dihempaskan, struck down. Kita dijatuhkan. Tetapi kita tidak binasa. Dan kalau aku boleh kasih nama, sharing aku hari ini adalah press but not crush. Dan seperti Tuhan sedang berbicara kepada setiap saudara yang hari ini merasa sedang terpres dari segala sisi. Tuhan mengatakan sekalipun saudara terpres, saudara tidak akan hancur. Dan Tuhan kasih clue-nya di sini. Bagaimana supaya kita nggak hancur? Tuhan kasih clue-nya dalam ayat yang ke-7. Kita akan lihat ayat yang ke-7. Ayat ke-7 mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Wow. Di sini katakan ada harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Kita nggak yang pergi keluar mulai cari harta karun, enggak. Tapi Pastor Ivan sering bilang, biarkan Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Jadi apa itu bejana tanah liat? Bejana tanah liat adalah saudara dan saya. Karena Adam diciptakan dari tanah liat. Dan Tuhan mengatakan ada harta di dalam saudara, di dalam saya. Siapa harta itu? Dia adalah Yesus, dia adalah Roh Kudus. Amin. Jadi saat saudara terpres, saudara gak perlu takut. Minggu lalu kita belajar, saudara dipisahkan dari dunia. Karena hari ini saudara memiliki Roh Kudus di dalam saudara. Dan sini juga dikatakan, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Artinya adalah untuk kekuatan yang saudara butuhkan untuk mengatasi setiap tekanan di dalam hidup ini, bukanlah berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan performance kita, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Amin. Tetapi kekuatan itu datangnya dari Allah. Amin. Aku gak cukup kuat, aku gak cukup pintar, dan mungkin kita sama, kita gak cukup kuat, kita gak cukup pintar, tetapi Tuhan Yesus tinggal di dalam saudara. Buat orang dunia, banyak orang yang depresi, banyak orang yang, kalau saudara baca berita, banyak orang yang bahkan bunuh diri, karena mereka gak tahan dengan tekanan di dalam hidup ini. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka untuk mencari jawaban atas setiap permasalahan mereka. Tetapi hari ini, saudara memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan memberikan pada saudara kekuatan, hikmat, untuk saudara dapat keluar dari setiap masalah yang sedang saudara lalui hari ini. Amin. Aku pengen kita turun ke ayat yang ke-16. Dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah di sini adalah tubuh jasmani kita, semakin merosot, namun manusia batinia atau tubuh rohani kita dibaharui dari sehari ke sehari. Mungkin gampang untuk kita bisa tawar hati, putus asa, lose heart. Saat kita melihat tekanan di kiri dan tekanan di kanan kita. Kita melihat masalah kita, mudah untuk kita untuk cepat jatuh. Terang aja, karena di sini dikatakan tubuh jasmani kita semakin merosot. Apa yang Tuhan coba sampaikan di sini? Jawaban untuk setiap kita, bukanlah Tuhan menguatkan apa yang ada di luar. Bukan Tuhan menguatkan, wah kita harus ngotot lagi. Kalau bisa jangan kasih kendor gitu kan. Terus ngotot lagi, no. Jawaban Tuhan untuk saudara hari ini bukan menguatkan apa yang ada di luar, tapi menguatkan apa yang ada di dalam. Amin. Dan ini yang Tuhan lakukan, dia baharui tubuh rohani kita dari sehari demi sehari. Ayat 17 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wah, seringkali waktu kita baca ayat ini, terkadang penderitaan kita bukanlah penderitaan ringan, berat Pak, rasanya berat penderitaannya. Tapi Tuhan mengatakan di sini, penderitaan ini adalah penderitaan yang ringan. Karena penderitaan yang sedang saudara lalui, mengerjakan bagi saudara kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya, saat saudara keluar dari permasalahan saudara, saudara akan semakin kuat, saudara akan semakin diberkati Tuhan. Amin. Jika saudara tahu, kalau saudara main bola basket gitu ya, sebuah bola basket, jika bola itu semakin ditekan, bola itu akan memantul lebih tinggi lagi. Dan itu yang terjadi saat kita menerima tekanan dalam hidup ini. Saat saudara mendapat tekanan, Tuhan sedang membentuk saudara, memantul lebih tinggi lagi, jauh daripada sebelumnya. Amin. Dan mungkin kalau ibu-ibu di tempat ini tahu tentang batu berlian, wah, aku percaya di sini setiap wanita suka batu berlian, amin. Dan setiap wanita mengatakan, amin. Haleluya. Untuk saudara tahu, batu berlian, bagaimana batu berlian itu diciptakan? Mungkin saudara boleh Google, tapi jangan sekarang, oke. Batu berlian, saat batu berlian ini dibentuk, sebuah batu harus mendapat tekanan yang amat sangat, baru batu itu menjadi batu berlian. Dan saat saya melihat ini, saat saya baca artikel ini, saya tahu, apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan sedang membentuk kita menjadi sebuah batu berlian yang mahal. Nggak cuma itu, kita akan memantul lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Amin. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya Pak? Aku senang saudara bertanya. Kita akan lihat ke ayat yang ke-18. Dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wah, Pak, susah banget melihat apa yang tidak terlihat. Kadang-kadang kita melihat rekening kita tipis. Berat rasanya Pak. Kita melihat, kita udah umur segini. Udah umur mungkin udah 40, udah umur segini Pak. Kita masih belum mendapat pasangan. Bahkan wanita yang saya cintai. Dia suka dengan cowok yang lain. Wah, saya hancur Pak, saya hancur. Mungkin susah untuk kita melihat apa yang kita lihat. Tapi Tuhan berkata, jangan perhatikan apa yang kelihatan. Apa yang Tuhan coba sampaikan di sini? Jangan gunakan mata natural kita. Jangan gunakan mata natural kita. Pada saat Tuhan memilih Daud, di mana Daud berada? Daud berada di belakang, sedang mengembalai domba. Tetapi saat Tuhan memilih Daud, Tuhan melihat seorang raja di dalam Daud. Saat Tuhan memilih Musa, nabi yang begitu luar biasa. Di mana Musa sebelum Musa menjadi seorang nabi? Dia mengembalai domba dengan mertuanya, hidupnya nyaman. Tapi saat Tuhan memanggil Musa, Tuhan melihat seorang nabi yang begitu luar biasa di dalam Musa. Bagaimana dengan Gideon? Gideon yang kecil, yang paling lemah, dia ngumpet di belakang karena dia takut dengan suku-suku Midian yang menyerang Gideon. Dia ketakutan di belakang ngumpet. Tapi saat Tuhan memanggil Gideon, Tuhan melihat ada pahlawan yang gagah berani di dalam Gideon. Amin. Dan jika saudara buka dalam Kejadian 1, bagaimana dengan Tuhan menciptakan dunia ini? Saat Tuhan melihat gelap, apa Tuhan mengatakan, wah gelap banget ya. Enggak ya, dunia akan semakin gelap lagi. Tapi saat Tuhan melihat gelap, Tuhan berkata, jadilah terang. Dan terang itu jadi. So hari ini aku pengen encourage setiap saudara. Perkatakan apa yang saudara ingin lihat di dalam hidupmu. Amin. Karena saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, menanggung dosa saudara, menanggung dosa saya. Dan dia berkata, semua telah selesai. Tuhan mencurahkan setiap berkatnya di dalam hidup saudara. Dan hari ini, yang perlu kita lakukan adalah kita declare, kita perkatakan apa yang ada di alam roh menjadi kenyataan di dalam hidup saudara. Amin. Amin. Jika saudara sakit, saudara mempunyai kelemahan, katakan Yesaya 53 ayat yang kelima.
Mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Perkatakan ini. Jika saudara kekurangan, katakan dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow. Amin. Karena Tuhan akan memberkati kita. Alkitab mengatakan Tuhan memberkati kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Amin. Wow. Dan aku pengen bawa saudara juga melihat di dalam satu cerita di dalam Alkitab, di mana bangsa Israel, bangsa ini dia berdosa di hadapan Tuhan. Lalu yang terjadi adalah Tuhan menghukum bangsa ini. Karena dia berdosa di hadapan Tuhan. Tapi saudara gak perlu takut baca cerita ini. Karena dosa saudara, dosa saya telah ditanggung di atas kayu salib. Tuhan telah menanggung setiap penghukuman yang harusnya menjadi bagian kita. Amin. Bilangan 21 ayat keempat sampai ayat yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan ambar ini kami telah muak." Wah, mereka stres, ya kan? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang membangun mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepala ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Dan di sini aku melihat ini sama seperti kita. Saat kita dihadapkan dengan suatu pencobaan, suatu masalah, suatu tekanan, kita seperti digigit oleh ular. Wah, ada racunnya, kita menjadi lemes, ya kan? Kita menjadi lemas, kita nggak tahu harus gimana, kita melihat kepada gigitan ular itu. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Jangan lihat kepada gigitannya. Jangan lihat kepada masalah saudara. Tapi lihat kepada ular tembaga yang digantung. Dan tembaga di dalam Alkitab melambangkan penghukuman. Pertanyaannya, siapa yang digantung, yang menerima setiap penghukuman kita? Dia adalah Yesus Kristus. So apa yang Tuhan Yesus coba sampaikan di sini adalah, jangan lihat masalah saudara. Sekalipun itu berat. Kalau orang dunia, udah deh jangan lihat masalahnya, udah tutup mata aja, udah. Mungkin mereka nggak melihat masalahnya, tetapi mereka masih stres. Tapi dari ayat ini kita tahu Tuhan nggak ingin kita cuman memalingkan pandangan kita, tapi Tuhan berkata palingkan pandangan kita kepada Yesus. Dan saudara akan diselamatkan. Amin. Lihat Yesus, karena ia telah mengalahkan dunia. Amin. Bahkan di Yesaya 40 ayat 30 mengatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Mungkin buat kita yang masih muda, kita melihat sosial media, kita melihat kiri, melihat kanan kita, dan kita menjadi lelah, kita menjadi lesu. Bahkan kita terkadang mudah untuk kita jatuh tersandung. Tapi Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow. Dan terkadang saat aku baca cerita ini, yes, kita selalu dihadapkan dengan penantian.
Kita menunggu, kalau kita mau beli kopi, kita menunggu kopi itu selesai dibikin. Kita ke restoran, kita pesan makanan. Kita menunggu makanan itu sampai di meja kita. Kita mau pesan Grab, pesan Gojek. Kita masih harus menunggu mereka datang ke tempat kita. Bahkan jika saudara suka belanja online, sekalipun pilih check out-nya instan, saudara masih harus menunggu sampai barang itu sampai di rumah saudara. Seringkali kita dihadapkan dengan begitu banyak penantian di dalam hidup ini. Tapi bagaimana dengan area-area yang lebih penting di dalam hidup kita? Abraham, dia menunggu 25 tahun sampai Ishak akhirnya lahir anaknya. Daud menunggu 23 tahun sampai dia menjadi seorang raja. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf menunggu, dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual, dia difitnah, dia masuk ke dalam penjara, dia dilupakan di sana. Sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Hidup kita selalu dihadapkan dengan penantian. Dan ayat ini Tuhan bilang, Tuhan, masa menanti-nantikan lagi? Bagaimana kita bisa memiliki kekuatan untuk menantikan Tuhan? Apa kita bilang sama Tuhan, Tuhan oke, kita tunggu 5 menit ya. Udah 5 menit nih. Mana janjimu Tuhan? Oh belum ya, kayaknya 1 jam deh. Oke Tuhan, aku tunggu 1 jam. Udah lewat 1 jam. Di mana Tuhan? Kok belum terjadi apapun? Untuk kita tahu menanti-nantikan di sini, kita harus buka bahasa aslinya. Dan Alkitab saudara, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan saudara tahu apa arti kata menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani memiliki arti kata yang menanti-nantikan adalah kava. Katakan bersama saya kava. Kava. Artinya to bind together. Dikatakan perhaps twisting. Kalau saudara pernah melihat sebuah kawat gitu ya, seperti kawat mengikat bersama. Kalau dia dipelintir, lalu dia mengikat bersama. Firman Tuhan mengatakan, aku adalah pokok dan saudara adalah carangnya. Saudara adalah rantingnya. Itu yang dikatakan Tuhan menanti-nantikan, mengikat bersama. Jika saudara bayangin saudara adalah sebuah benang yang berwarna biru. Mungkin saudara pernah melihat sebuah benang berwarna biru. Benang ini adalah benang yang mudah dipatahkan. Kadang-kadang bahkan kalau kita mau putusin benang pakai gigi, langsung putus benangnya. Benang ini lemah, benang berwarna biru ini lemah. Tapi jika saudara ambil sebuah baut, dan saudara ikatkan benang itu kepada sebuah baut, sampai bautnya itu tidak lagi berbentuk seperti baut, tapi baut itu adalah baut yang dilapisi benang berwarna biru. Pertanyaan saya, apakah benang itu masih memiliki kekuatan yang sama? Tidak. Benang itu akan memiliki kekuatan sama seperti sebuah baut. Dan itu yang Tuhan coba katakan hari ini. Saat Tuhan mengikat bersama-sama dengan kita, saudara akan memiliki kekuatan yang sama seperti Tuhan. Amin. Amin. Dan aku suka dalam bahasa Ibrani. Oke, bahasa Ibrani ditulis dari kanan ke kiri. Dan bahasa Ibrani kalau kita alfabet, kita biasa dalam tulisan kita adalah A, B, C gitu kan. Tetapi dalam bahasa Ibrani tidak ditulis A, B, C. Mereka ditulis dalam sebuah huruf. Dan huruf ini juga melambangkan sesuatu. Kata kava dibagi dalam 3 huruf. Dan bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Berarti kita memiliki ku, vav, dan he. Saudara harus tahu he. He digambarkan sebagai jendela. Kalau saudara menulis jendela di dalam bahasa Ibrani, saudara akan menulis kata ini, he. Dan kata he juga merupakan angka nomor 5 di dalam Alkitab. Saat saudara mau nulis angka 5, saudara juga tulis he. Dan tahukah saudara apa kata he? He adalah
Kasih karunia. Amin. Dan kata kedua, kita punya kata kedua di sini. Katanya adalah vav. Apa itu kata vav? Mungkin Pastor Ivan pernah sharing di tempat ini tentang nama Tuhan Yahweh, Yud He Vav He. Dan jika saudara lihat, apa seperti gambar apa huruf vav itu? Seperti gambar sebuah paku. Lalu kita sampai ke kata yang ku. Oke, jadi kita dapat kata menantikan Tuhan ada 3, he, vav, dan ku. Kita sampai di kata yang ketiga yaitu ku. Apa yang saudara lihat dari kata ketiga? Bentuknya seperti huruf P, ya kan? Dan seperti seorang yang sedang memalingkan pandangannya. Wow. So apa yang Tuhan coba sampaikan saat kita menanti-nantikan Tuhan? Tuhan bilang saat kita menantikan Tuhan, Tuhan berkata seperti saudara memalingkan pandangan saudara kepada kasih karunia yang terpaku. Wow. Dan siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus. Amin. Kita gak cuma memalingkan pandangan kita dari seluruh permasalahan kita, tapi Tuhan ingin saudara memalingkan pandangan saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. So hari ini belajar untuk melihat Tuhan di dalam firman-Nya. Jika saudara sedang membaca Alkitab, lihat kasih Tuhan di dalam firman Tuhan. Jika saudara sedang mendengarkan lagu-lagu rohani, lihat, dengarkan lagu yang memfokuskan kasih Tuhan untuk hidup saudara. Dan mungkin saudara juga berpikir, tapi aku gak bisa melihat kebaikan Tuhan lagi Pak di dalam hidup aku. Saya ingin saudara tahu, maukah saudara untuk mengizinkan Tuhan merubah visimu hari ini? Dan membiarkan Tuhan untuk mengasihimu lebih lagi hari ini. Karena saya percaya, waktu-waktu penantian bukanlah waktu-waktu yang sia-sia. Tetapi waktu penantian dari Tuhan merupakan waktu yang paling dekat. Saudara adalah waktu di mana saudara paling dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan mengikat bersama-sama saudara. Amin. Saya ingin close di ayat ini. Kalau kita boleh buka kembali dalam Yesaya 40. Yesaya 40 mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mungkin kita bertanya, tetapi di mana Tuhan? Di mana Tuhan di dalam ayat ini? Saya ingin kita buka 10 pasal lebih awal, yaitu pasal 30. Dan saudara akan menemukan Tuhan. Yesaya 30 mengatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat hendaknya menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Wow. Di sini Tuhan, saat kita menanti-nantikan Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah menunggu 10 pasal untuk saudara. Bukan untuk menghukummu, bukan untuk marahin saudara, tapi ayatnya mengatakan, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Dan ini yang sedang Tuhan lakukan saat kita menanti-nantikan Dia. Tuhan sudah menunggu kita 10 pasal sampai kita datang kepada Dia untuk menunjukkan kasih-Nya untuk saudara. Wow. Dan hari ini aku pengen ajak saudara untuk memalingkan wajah saudara kembali kepada kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Aku ingin invite saudara untuk worship Tuhan hari ini. Maukah saudara bangkit berdiri bersama-sama? Kita akan nyanyikan satu lagu. Satu lagu yang simple. Mungkin boleh dim the light. Hari ini saudara berdiri di hadapan Tuhan. Yang tidak ada yang tidak mungkin baginya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, dan yang akan datang.
Tuhan yang sama yang menyembuhkan orang buta. Tuhan yang sama yang memeluk orang kusta dan mengatakan, aku mau dan aku bisa. Tuhan yang sama hari ini hadir di tempat ini. Dia berdiri di hadapan saudara hari ini. Tuhan yang sama yang memultiplikasikan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Tuhan yang sama hari ini ada di sini. Apapun situasimu hari ini, apakah saudara butuh tangan Tuhan di dalam hidupmu hari ini? Apapun situasi saudara, maukah saudara tutup kedua mata saudara, angkat kedua tanganmu, dan terima dari Tuhan Yesus Kristus hari ini. Thank you Lord. Haleluya. Katakan Yeshua. Yesus, ada keselamatan hari ini. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tuhan hari ini di sini untuk menyelamatkan saudara. Apapun yang saudara butuhkan, naikkan, katakan Yeshua. Come on. Yes Lord. Hadirat Tuhan begitu kuat hari ini di tempat ini. Dan gak peduli apapun situasi saudara hari ini. Jika saudara sepertinya sudah berusaha setiap minggu, setiap bulan
Bahkan udah bulan kelima dan saudara tidak, rasanya sama seperti Petrus. Yang sudah bekerja seharian tetapi tidak menangkap apapun. Hari Tuhan ada di sini. Dan Tuhan ingin memberkati saudara. Amin. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, aku memiliki banyak kekurangan. Bagaimana Tuhan bisa memberkati aku melalui kelemahan aku? Hari Tuhan mengatakan kepada saudara, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena di dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Amin. Wow. Buat saudara yang sedang sakit hari ini, apapun sakit saudara hari ini, maka saudara angkat kedua tangan saudara dan saya ingin berdoa untuk saudara. Thank you Lord Jesus. Bapak, hari ini kami berdoa Tuhan, untuk setiap tangan-tangan yang terangkat di tempat ini Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang sama, yang menyembuhkan orang buta. Tuhan yang sama menyembuhkan orang kusta. Hari ini Tuhan sembuhkan setiap sakit penyakit saudara hari ini. Aku mau declare bahwa saudara sembuh dan sakit penyakit tidak berkuasa lagi atas saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Buat kesembuhan ilahi hari ini turun atas kami. Thank you Lord Jesus. Dan hari ini buat saudara yang mungkin berbeban berat. Yang saudara single parent yang melalui hari-hari yang sulit. Tuhan hari ini ada di sini. Dan Tuhan akan melepaskan saudara. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pribadi di tempat ini. Dari depan sampai ke belakang Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum kami berseru kepadamu Tuhan. Engkau udah tahu apa yang kami butuhkan Tuhan. Dan hari ini kami melihat lagi kasih-Mu. Bahwa Engkau begitu mengasihi kami hari ini. Dan Engkau ingin memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan hari ini. Kau mau declare Tuhan. That the blessing will flow your way. Thank you Lord Jesus. Dan aku pengen invite setiap saudara di tempat ini yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mungkin yang menonton dalam streaming. Saudara di tempat ini bukanlah suatu kebetulan. Karena Tuhan sedang menanti-nantikan saudara. Untuk memberkati dan memberikan kasih karunia-Nya ke dalam hidupmu. Oh. Dan saya melihat seperti Tuhan mengetuk pintu hatimu hari ini. Maukah saudara membuka pintu hati saudara dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ke dalam hidupmu? Saudara boleh taruh tangan saudara di dada dan katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi aku. Engkau telah mati Tuhan. Menanggung setiap dosaku yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan Engkau bangkit pada hari ketiga. Menjadi pembenaran akan aku. Sehingga hari ini aku adalah orang yang benar. Terima kasih Tuhan. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam hidupku. Berperkala Tuhan di dalam hidup aku. Dan tunjukkanlah kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam setiap hari-hari di dalam hidupku. Terima kasih Bapak. Dan buat saudara yang udah doa demikian, saya ingin saudara tahu bahwa surga adalah rumah saudara. Dan Tuhan Yesus adalah Bapa saudara. Amin. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu untuk setiap kami ya Bapak yang ada di tempat ini Tuhan. Karena hari ini kami tahu Tuhan, bahwa masa-masa penantian kami Tuhan bukanlah masa yang sia-sia. Engkau akan menunjukkan kebenaran-Mu, Engkau akan menunjukkan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan hari ini hati-Mu adalah untuk mengasihi kami. Thank you Lord Jesus. Kami percaya Tuhan hari ini kami telah terima kesembuhan daripada-Mu. Kami telah menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Dan kami telah menerima damai sejahtera, shalom daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, dalam hari-hari, minggu-minggu ke depan Tuhan, Kau akan berjalan bersama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan Kau memberikan hikmat
untuk setiap hal yang kami butuhkan untuk melalui setiap permasalahan di dalam hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.